Hal pertama, kenapa Kain membunuh Habel? Siapa yang dibunuh oleh Kain? Habelkah? Bukan. Penyembah yang dibunuh. Penyembah itu yang pertama kali dibunuh. Dalam pelayanan seperti ini juga sama. Ketika engkau menjadi penyembah, maka mereka yang bukan penyembah akan membunuh hati penyembahmu. Dia akan bunuh hatimu supaya engkau tidak lagi menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kain selalu ada dalam gereja. Orang-orang seperti Kain. Kau jangan pilih jadi Kain. Kau pilih jadi Habel. Sungguh-sungguhlah di hadapan Tuhan. Orang sungguh-sungguh memperjuangkan setiap pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Orang yang sungguh-sungguh, dia mengalirkan air matanya untuk pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Ada orang berkata begini, sekarang kamu pegang apa? Oh, pelayanan ini. Wah, pelayanan itu tanahnya keras. Hendaknya kau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mendengar dengan telingaku sendiri bahwa pelayanan ini begitu keras. Tapi aku berkata kepadamu ya Tuhan, air mataku ini akan melunakkan tanah pelayanan ini. Orang sungguh-sungguh berbeda dengan orang yang gak sungguh-sungguh. Mungkin orang lihat engkau gak terlalu aktif pelayanan, tapi kesungguhan bukan masalah aktif gak aktif. Kesungguhan adalah kesungguhan. Bangunlah hidupmu di hadapan Tuhan. Menjadi hamba yang melipat gandakan talenta. Tuhan percayakan satu. Oke, ada masalah. Satu jadi dua. Jangan simpen dalam tanah. Yang dua jadi 4. Yang 5 jadi 10. Ini yang keempat. Tentang penghakiman yang terakhir. Kambing dan domba. Bisa bedakan kambing dan domba? Tanduknya lihat. Ya kan? Lalu kenapa disebut dengan domba? Itu tentang belas kasihan. Ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang, ketika aku di penjara, engkau hadir. Lalu yang di sebelah kanan bilang, kapan Tuhan, kapan? Ketika apa yang kamu lakukan kepada hambaku yang paling hina, kamu lakukan untuk aku. Gak usah pamer, gak usah cerita-cerita, tapi kau lakukan di hadapan Tuhan. Itu sungguh-sungguh. Gak perlu cerita-cerita. Lalu siang kambing, kapan Tuhan kau lapar? Kapan kau haus? Kapan kau telanjang? Kapan engkau kedinginan? Apa yang tidak kamu lakukan, kamu tidak lakukan untuk aku. Itu perumpamaan yang keempat. Pemisahan selalu terjadi. Jangan sampai Tuhan menemukanmu sebagai kambing. Gak punya belas kasihan. Sibuk dengan urusanmu sendiri. Waktunya persiapkan diri dengan hal yang utama di hadapan Tuhan. Jangan sibuk dengan urusan-urusan yang gak penting. Jangan sibuk urusan-urusan yang orang dunia ributin. Harusnya anak-anak Tuhan tahu mana yang penting dan mana yang gak penting. Mana yang utama, mana yang gak utama. Mana yang ilahi dengan mana yang gak ilahi. Dan satu lagi, mana yang berdampak kekal dengan yang tidak berdampak kekal. Janganlah bertindak sembrono, melainkan carilah dan lakukan apa yang dikehendaki Tuhan dari saudara. Efesus 5 ayat 17. Saya ambil dari kitab FHYH. Janganlah mabuk sebab anggur. Hal itu dapat membinasakan kamu secara rohani, tetapi penuhlah dengan roh.